seperti PPL Aksi 1 begitu. Insya Allah semuanya sudah berjalan dengan lancar, mulai dari kegiatan praktek mengajar yang pertama, kemudian melakukan rekaman, dan yang terakhir adalah editing. Nah, agenda kita pada siang hari ini adalah saya akan menyampaikan mengenai hal-hal apa saja yang berkaitan dengan refleksi yang akan para ibu guru lakukan, seperti itu. Jadi refleksi rencananya akan dilaksanakan tanggal 6 September, jadi hari Selasa. Mbak Hilda, itu kan yang sopok Bu, jadi itu nganu Mbak Hilda. Mohon mungkin di mute dulu Bu Dini. Baik, izin share Bu, Baik, jadi seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, untuk pengantar refleksi kali ini, maka yang akan kita lakukan adalah meninjau ulang kembali keseluruhan proses pembelajaran yang telah para ibu guru lakukan dan melakukan refleksi pembelajaran. Nah, dalam kegiatan refleksi nantinya ada beberapa hal yang akan ibu guru sampaikan, yakni ada 4 hal ya. Yang pertama itu adalah kegiatan apa yang belum dilaksanakan dalam pembelajaran. Ya, jadi nanti disesuaikan kembali, di list kembali hal-hal apa saja yang seharusnya ada dalam kegiatan pembelajaran yang sudah disusun dalam RPP yang Ibu kumpulkan. Nah, kemudian di list apa saja kegiatan yang belum dilaksanakan atau belum dilakukan. Kemudian yang kedua adalah kegiatan yang sudah dilaksanakan. Nah, tentu saja ini kan akan di cross check begitu kan, apa yang belum dan apa yang sudah. Jadi semua disesuaikan dengan RPP yang sudah Ibu guru susun dan kumpulkan. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah berkaitan dengan upaya yang akan dilakukan untuk mengatasi kegiatan yang belum dilaksanakan dalam pembelajaran. Ya, jadi dilihat kembali rekaman praktik mengajarnya setelah kita sudah melis apa saja yang belum dilaksanakan atau apa saja yang terlewat seperti itu, atau mungkin belum sempurna. Nah, kira-kira apa upaya yang akan kita usahakan, apa hal-hal yang mungkin sekiranya akan dapat mengatasi kegiatan-kegiatan yang belum terlaksana pada praktik mengajar sebelumnya, seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah upaya yang akan dilakukan untuk berkelanjutan dari kegiatan yang sudah dilaksanakan dalam pembelajaran. Ya, jadi keempat aspek ini tadi yang akan Ibu guru sampaikan pada kegiatan refleksi kita tanggal 6 September yang akan datang. Jadi keempat hal ini tentunya setelah dianalisis begitu apa saja kegiatan yang sudah terlewat atau mungkin yang sudah dilaksanakan secara baik dan lancar, itu akan Ibu akan membuat PPT begitu ya, sehingga nanti setiap peserta akan mempresentasikan temuan-temuannya berkaitan dengan refleksi yang sudah dilakukan. Baik, seperti itu untuk kegiatan refleksi kita. Hal-hal apa saja yang akan Ibu guru sampaikan yang disesuaikan dengan kegiatan praktek mengajar pekan lalu. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Atau saya ingin bertanya bagaimana kesannya kemarin telah melalui aksi yang pertama? Kendalanya biasanya apa saja, Bu?
Mungkin Jaringan, mohon maaf. Terus karena ngajar juga bukan di kelas sendiri, jadi mengatur anak-anak di hari itu agak susah. Jadi waktunya agak lama kemarin. Ya, oh tidak mengajar di kelas sendiri, nggih, Bu? Ya, karena belum mulai masuk ini Bu, masih cuti melahirkan, jadi belum dapat pegang kelas. Oh, begitu, nggih. Mudahan cepat pulih. Ya, Terima kasih. Ya. Dan tetap sehat sehingga nanti di aksi kedua bisa lebih bagus lagi seperti itu, nggih, Bu. Ya, jadi kendalanya memang sebagian besar itu masalah internet yang kurang stabil ya. Tapi ya alhamdulillah walaupun ada kendala yang ada tidak menghambat untuk memberikan yang terbaik seperti itu. Nah, baik saya lanjutkan. Ya ini mungkin sedikit gambaran. Terlihat ya Bu PPT-nya? Terlihat Bu. Terlihat Bu. Ya, jadi dari yang keempat aspek tadi ya mungkin contohnya gitu ya, beberapa hal yang sekiranya kita lakukan dalam kegiatan praktek mengajar. Misalnya seharusnya kan kita melakukan absepsi. Nah, nanti ditinjau kembali dari rekaman yang sudah Ibu lakukan melalui kegiatan praktek mengajarnya, apakah memang benar sudah melakukan persepsi seperti itu. Atau selanjutnya ada kegiatan menstimulasi siswa untuk mengenali masalah dan akar masalah. Nah, apakah sudah dilakukan atau belum dilakukan, nanti juga disampaikan. Ya, sampai dengan membentuk kelompok kerja yang efektif berisi 4-5 siswa yang heterogen, kemudian menstimulasi siswa dalam mengidentifikasi alternatif solusi dan memilih salah satu alternatif sebagai solusi terbaik. Jadi masih berkaitan dengan yang kedua tadi. Kemudian selanjutnya adalah menerapkan pembelajaran yang mendidik dengan pendekatan TPACK. Jadi apakah memang sudah diterapkan? Tapi saya rasa semua sudah menerapkan pembelajaran dengan pendekatan TPACK ini. Jadi banyak yang menggunakan media pembelajaran berbasis apa istilahnya teknologi begitu ya. Nah, kemudian selanjutnya mengintegrasikan kemampuan critical thinking ke dalam kegiatan belajar melalui inquiry based activities. Selanjutnya melakukan penilaian selama proses pembelajaran dan menutup pelajaran. Nah, jadi poin-poin ini sebagai gambaran saja, nggih, Ibu guru semua, sebagai gambaran saja, sebagai gambaran umum dari apa yang seharusnya Ibu guru lakukan ketika melakukan praktik mengajar. Tapi perlu disesuaikan juga begitu ya. Mungkin di sini tidak lengkap. Jadi intinya disesuaikan kembali dengan RPP yang sudah Ibu guru susun seperti itu. Nggih. Ya. Saya rasa sudah cukup jelas ya untuk kegiatan refleksinya. Sekali lagi 4 poin yang akan disampaikan nanti akan dipresentasikan oleh masing-masing peserta. Untuk waktunya tidak perlu saya batasi seperti itu. Yang terpenting setiap orang akan mendapatkan giliran untuk menyampaikan kembali hasil temuannya atau hasil refleksinya selama melakukan kegiatan praktek mengajar kemarin atau kegiatan PPL Aksi 1 kemarin. Seperti itu nggih para ibu guru semua. Dan saya harap semua dalam keadaan sehat, tetap bersemangat seperti itu. Jadi ini masih beberapa hari lagi, hari Selasa insya Allah berakhir untuk PPL Aksi 1. Nah, kemudian selanjutnya kita akan beranjak ke PPL Aksi 2 ya. Semoga tetap sehat, tetap bersemangat dan semuanya berjalan dengan lancar.
Oke, sampai di sini mungkin ada yang ingin disampaikan. Ibu Evi masih belum bergabung ya? Oke, ya silahkan Bu Ainun. Ya Bu, mohon maaf jika di video pembelajaran saya itu ruang kelasnya gaduh luar biasa Bu. Karena memang itu di kelas 1, kebetulan kan saya baru naik ke kelas 4 dan dihadapkan dengan kurikulum merdeka yang saya juga belum begitu menguasai materinya Bu. Bukan apa, RPP-nya juga kan kita belum, tidak seperti di K13 Bu ya, RPP-nya kurikulum merdeka itu. Jadi saya belum begitu mengerti, makanya saya lebih baik mengambil di kelas 1 yang memang kelas yang pernah saya ampu dulu gitu. Jadi mohon maaf jika di kadang rentetan itu kadang hampir kita lupakan karena kita sibuk membuat anak-anak tenang gitu. Terima kasih. Oke, terima kasih tanggapannya Bu Ainun. Ya, tidak apa-apa. Kita tahu, saya sangat memaklumi begitu ya, apalagi kelas 1. Jangankan ibu saya yang melihat aja sudah merasa, tapi itu semua luar biasa Bu. Saya lihat dengan aktifnya anak-anak, tapi ibu tetap bersemangat begitu. Bagaimana caranya mereka tetap bisa mengikuti proses pembelajaran dengan baik seperti itu ya. Rata-rata seperti itu, terutama untuk yang mengajar di kelas-kelas rendah ya. Jadi membuat anak-anak fokus itu bukan suatu hal yang mudah. Tapi sekali lagi saya salut untuk para ibu guru semua, tetap semangat, tetap energik, dan tidak kehabisan ide untuk mengajak mereka fokus belajar dalam setiap kegiatan pembelajaran seperti itu. Nah, oke. Jadi ya, jadi dari beberapa yang sudah saya amati, ya hampir semua, untuk video editingnya ada satu yang belum mengumpulkan, ya mungkin silahkan disegerakan begitu ya. Tapi memang dari semua yang sudah kami saksikan kegiatan praktek mengajarnya, insya Allah sudah berusaha menerapkan apa yang sudah disusun dalam RPP yang sudah dikumpulkan seperti itu. Dan terlihat bahwa usaha ibu guru semua sangat hebat ya. Selamat sudah melalui aksi PPL 1, tapi mungkin yang perlu diperhatikan untuk di kegiatan selanjutnya, mungkin ini berkaitan dengan masalah-masalah teknis ya, untuk pengambilan gambar, posisi angle pengambilan gambarnya itu seperti apa, itu mesti diperhatikan. Sekali lagi, jangan hanya terfokus pada satu posisi saja seperti itu kan, atau ada yang kemarin itu posisi kameranya membelakangi guru. Jadi kami tidak bisa melihat secara jelas bagaimana gestur gurunya ketika mengajar, karena itu juga menjadi salah satu penilaian begitu kan. Gesturnya ibu guru ketika mengajar itu juga kami nilai. Jadi perlu untuk diperhatikan kembali nantinya di kegiatan berikutnya pada aksi kedua, pengambilan gambar, kemudian ya intinya ke pengambilan gambar, posisinya, kemudian bagaimana juga mempertahankan suara agar tetap bersemangat begitu ya. Walaupun sudah durasinya sudah cukup lama seperti itu. Ada yang bahkan sampai 2 jam, luar biasa. Ada yang bahkan sampai 2 jam. Nah, tapi mungkin juga perlu diperhatikan nggih di RPP yang selanjutnya untuk aksi 2, sekiranya bisa disusun tidak terlalu lama begitu, atau tidak terlalu panjang, sehingga ibu juga bisa mempersiapkan dengan lebih matang, dan kendala-kendala yang mungkin akan kita hadapi itu intinya bisa dicarikan solusinya secara lebih cepat begitu ya.
kita tidak mencari hal yang mudahnya saja, tetapi bagaimana caranya agar para ibu guru semua juga nyaman ketika mengajar. Kalau terlalu lama itu juga pasti kan tidak nggak inilah terlalu lama, kemudian intinya disesuaikan kembali lah bagaimana caranya dalam menyusun RPP itu kira-kira mana materi-materi atau KD yang bisa diselesaikan dalam 2-3 JP seperti itu. Ya silahkan Bu Ella. Ya Ibu, terima kasih atas waktu yang diberikan. Mohon izin bertanya Ibu, kemarin saat pembuatan RPP karena disesuaikan dengan RPP 1 dan RPP 2 yang berdurasi 6 JP seperti itu Bu. Kemarin saat kita Vikon yang pertama kan himbauannya adalah sesuai dengan RPP kita. Nah, kemarin saya 6 JP Bu, jadi hampir 3 jam karena PJBL yang pertama. Lalu apabila dalam PPL yang kedua ini ada himbauan supaya tidak terlalu lama seperti 2 JP atau 3 JP, apakah diperkenankan untuk merubah RPP dari yang awalnya 3 muatan pelajaran seperti itu Bu, menjadi 2 muatan pelajaran sehingga kita bisa memangkas jam pembelajaran yang akan kita laksanakan di kelas seperti itu Bu. Terima kasih. Terima kasih Bu Ella. Ya, jadi ya memang di Vikon yang pertama kan disesuaikan dengan RPP yang sudah Ibu susun. Nah, begini, untuk aturan atau himbauan yang sebelum-sebelumnya itu pada pelaksanaan PPL ini harus mengacu pada RPP yang sudah Ibu kumpulkan sebelumnya, nggih. Jadi di kegiatan penyusunan perangkat pembelajaran inovatif seperti itu. Iya Bu. Nggih. Berarti aksi 2 kan juga sudah ada yang sudah disusun seperti itu ya? Ya sudah ada Bu, dan itu juga sama 6 JP seperti itu Bu. Oh sama 6 JP. Iya. Nggih, berarti kalau kali 35 menit 200 menitan ya. Luar biasa. Ya. Begini Bu, oke, mungkin saya konfirmasi sedikit sebelumnya saya mau konfirmasi terlebih dahulu. Jadi saya lihat juga pada RPP yang sudah Ibu susun itu, misalnya ketika menggunakan PJBL, di situ kan ada 3 muatan kalau tidak salah, ada 3 muatan pelajaran, ada yang IPA, bahasa, matematika, katakanlah seperti itu. Nah, apakah ketika pada fase sebelumnya, sebelum Ibu melakukan PPL ini atau ketika ada di dosen yang sebelumnya begitu dalam menyusun perangkat pembelajaran, memang dihimbau untuk memasukkan ketiga muatan itu dengan satu model pembelajaran yang ada. Apakah memang seperti itu? Iya Bu, seperti itu himbauannya. Seperti itu. Nggih. Jadi, oke, saya konfirmasi lagi. Jadi, misalnya ini ketika pada fase orientasi masalah, misalnya pada PBL maupun PJBL itu muatannya adalah muatan bahasa Indonesia. Nah, tapi nanti ketika di fase yang berikutnya itu masih ada, tapi ketika di fase yang ketiga itu ternyata muatan itu hilang begitu saja. Apakah memang seperti itu, Bu? Kalau di RPP yang sudah saya susun karena pembelajarannya itu tematik Bu, jadi awalnya contohnya saya ambil yang awal itu SBDP tentang lagu seperti itu ya Bu. Setelah itu saya terapkan dulu langkah-langkah pembelajarannya. Setelah itu saya masuk ke materi, saya masuk muatan pembelajaran yang kedua, bahasa Indonesia, tapi saya kaitkan dengan materi yang awal SBDP seperti itu Bu. Jadi contohnya di lagu Berdayung tadi anak-anak sudah melihat apa saja, contohnya seperti itu perahu. Nah nanti di perahu itu nanti berikutnya ada bacaan tentang perahu kertas seperti itu Bu. Jadi mentematikannya seperti itu, dan lalu
pembelajaran berikutnya kita lakukan lagi tahap-tahap PJBL seperti itu Bu. Terus nanti masuk ke muatan pembelajaran berikutnya matematika. Tadi di gambar anak-anak sudah melihat apa perahu. Nah, lalu kita berikan gambar-gambar perahu, jumlahnya ada berapa, tiap orangnya membuat berapa, dan baru masuk ke perkalian, lalu kita menerapkan langkah-langkahnya lagi seperti itu Bu. Jadi memang durasi waktunya lama. Iya. Oke. Jadi kalau memang IRPP-nya sudah seperti itu agak susah begitu ya untuk dibelokkan kembali ya, karena 6JP seperti yang sudah disusun pada awal-awal lalu. Iya Bu, jadi ada, oke itu mungkin agak sedikit nyambung dari yang pembelajaran di fase yang pertama, kemudian fase selanjutnya Ibu masih bisa menggabungkan atau apa istilahnya masih ada rantai penghubungnya lah begitu, tidak putus begitu saja, tapi memang ada beberapa yang lain yang saya lihat masih seperti kayak hilang begitu saja, tiba-tiba hilang, kemudian langsung masuk ke muatan pembelajaran yang lain. Padahal kalau kita berpikir misalnya di PJBL atau BBL, intinya kalau masalahnya A, tentunya itu harus diselesaikan sampai dengan akhir, ya, jadi tidak tiba-tiba dia hilang di fase yang ketiga, dan di fase yang akhirnya nanti kesimpulannya itu berbeda lagi gitu. Oke, mungkin saya tidak akan menjelaskan lebih jauh mengenai hal itu, mungkin nanti kita akan berbicara mengenai bagaimana RPP di aksi 2 pada Vikon yang selanjutnya. Tapi sekali lagi untuk yang hari ini kita hanya sebagai pengantar untuk refleksi pada hari Selasa. Kita selesaikan untuk yang PPL 1 ini dulu. Bagaimana untuk yang aksi kedua nanti, insya Allah pada hari Rabu kalau tidak salah tanggal 7. Ya, baru kita memulai kembali bagaimana untuk aksi kedua atau aksi selanjutnya. Oke? Iya Bu, baik Bu. Yang terpenting silakan Ibu Guru menyiapkan materi presentasi berkaitan dengan 4 hal tadi yang sudah saya sebutkan di awal, mengenai hal-hal apa saja yang akan Ibu Guru sampaikan ketika pertemuan refleksi di hari Selasa besok. Jadi masih ada sekitar 2 hari lah untuk mempersiapkan itu. Silakan diputar kembali video rekamannya, video rekaman praktik mengajarnya, kemudian disesuaikan kembali dengan RPP yang sudah Ibu susun dan Ibu kumpulkan sebelumnya. Jadi nanti di situ akan bisa ditarik kesimpulan, akan bisa di list gitu apa-apa saja yang sudah atau belum dilakukan, dan upaya apa kiranya yang bisa Ibu Guru rekomendasikan sehingga untuk kegiatan di tahap selanjutnya hal-hal yang menjadi kurang di kegiatan PPL 1 itu bisa menjadi lebih baik di aksi yang kedua. Seperti itu, nggih? Baik, bagaimana? Apa ada yang ingin ditanyakan atau diperjelas kembali? Sudah jelas, Ibu Guru semua?